Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat. Kembali lagi kita di channel ini. Kali ini kita akan membahaskan ayat-ayat favorit lainnya. Ya, ayat ini yang akan kita bahaskan adalah ayat yang sangat familiar dan sangat biasa kayaknya kita baca di dalam sholat juga. Dan saya yakin insya Allah kita sudah menghafalkannya, yakni surah At-Tin. Kenapa pengen bahaskan ayat ini? Karena masih teringat dulu ketika membahaskan ayat ini, guru saya memberikan penjelasan-penjelasan detail dan penjelasan-penjelasan yang perlu kita ambil pelajaran darinya. Mungkin semuanya udah hafal. Kita bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ayat ini, surat ini terdapat di juz 30, terdiri dari 8 ayat dan kita sudah sama-sama hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wattini wazzaitun. Yang biasanya kalau misalnya kita lihat di terjemahan biasanya disebutkan demi buah tin dan demi buah zaitun. Tetapi di dalam tafsir-tafsir lain, silahkan nanti kalau pengen melihat bisa dibaca di tafsir Qurtubi atau di Ibnu Katsir. Ada tafsiran lain dan ini menarik begitu. At-tin itu diartikan adalah ada yang menyebutkan sebuah gunung atau dua buah gunung yang ada At-Tin dan Az-Zaitun itu yang ada di Damaskus dan ada di Baitul Maqdis. Atau ada yang menyebutkan juga At-Tin dan Az-Zaitun itu adalah nama masjid yang ada di Baitul Maqdis dan ada yang di Syam atau di Damaskus. Sedikit banyaknya ayat ini menyebutkan tentang negeri Syam. Dan ada hal menarik, seorang profesor dari Jordan, tapi beliau menetap di Turki, saya lupa nama beliau. Beliau menuliskan sebuah tulisan begitu tentang bagaimana korelasi surat At-Tin ini dengan perhatian kita kepada Baitul Maqdis, kepada Masjidil Aqsa, kepada negeri Syam. Yang dimana kita pahami ada keutamaan-keutamaan di negeri Syam. Nanti bisa dipelajari bagaimana. Salah satunya hadis Nabi SAW itu adalah jika telah rusak orang-orang dari negeri Syam, maka tidak ada kebaikan yang ada di dalamnya. Ini penting kita memahami bagaimana keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan di sana, yang Allah sebutkan juga di ayat ini. Maka Allah sebutkan Wattini wazzaitun. Ini bagaimana demi sebuah kota yang ini ada di Baitul Maqdis yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa dan juga negeri Syam begitu. Ayat yang berikutnya wa turi sinin. Demi bukit yang disebutkan ini adalah Bukit Tursina, atau misalnya biasa juga kita memahami atau kita membaca satu bukit di mana Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Mesir. Jadi yang tadi ini pertama menyebutkan tentang negeri Syam, yang kedua tentang negeri Mesir. Bukit Tursina tersebut. Di sini lagi-lagi pembelajarannya adalah negeri Mesir ini adalah yang disebutkan sebagai negeri Kinanah, negeri para nabi. Biasanya kita juga menyebutkan seperti itu. Jadi korelasinya nanti adalah setelah ayat ini adalah
wa hadzal baladil amin, yakni negeri ini yang telah Allah berikan keamanan di dalamnya, keberkahan di dalamnya, yakni Makkah Al-Mukarramah. Yang menjadi menarik adalah tentang korelasi bagaimana negeri Syam, bagaimana Mesir, dan bagaimana kota suci itu memiliki korelasi. Bagaimana dulu kita memahami pembebasan Masjidil Aqsa. Ini adalah hal yang sangat penting diperhatikan. Ketika awal di era Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa itu adalah kita memahami bagaimana awal-awal sekali dibebaskan terlebih dahulu negeri Syam, negeri Damaskus, lalu setelahnya dibebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, lalu dari situ setelahnya terjadi juga pembebasan pengislaman di Mesir. Lalu yang kedua, setelah Masjidil Aqsa itu lepas, ketika kita mencoba kembali mengambil Masjidil Aqsa itu di era Salahuddin Al-Ayyubi, kembali lagi ketika itu adalah setelah terjadi perbaikan yang ada di negeri Syam, lalu juga Salahuddin Al-Ayyubi memperbaiki Mesir, lalu setelahnya terjadi pembebasan Masjidil Aqsa. Jadi ada korelasi yang sangat kuat bagaimana kali ini kita melihat Masjidil Aqsa itu masih belum terbebas, maka kita melihat satu sama lainnya memiliki korelasi yang sangat kuat agar kita memperhatikan negeri Syam, memperhatikan Masjidil Aqsa, memperhatikan saudara-saudara kita di sana, mengingat senantiasa ada satu tanah suci kita yang pada hari ini belum juga kita bebaskan daripada orang-orang yang menjajah negeri tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Atau disebutkan di dalam tafsir fi ahsani suwar, sebaik-baik rupa kita, sebaik-baik penciptaan kita itu. Maka sesungguhnya nggak ada manusia itu yang diciptakan dengan dengan kekurangan yang meskipun tampak zohir, tampak dari dari mata kita sehari-hari memandang mungkin ada kekurangan, baik dari fisik ataupun yang lainnya. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan itu. Allah tidak melihat itu. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Maka karena itu di masing-masing apapun, misalnya kita ada kekurangan dari bentuk fisik, dari bentuk wajah, ataupun bentuk ada kekurangan dari penangkapan indera kita, bahwa sesungguhnya itu semua Allah memberikan kepada kita, dan Allah telah memberikan hikmah-hikmahnya, dan Allah ingin kita mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Maka kita tidak boleh merendahkan manusia, tidak boleh menghina manusia, tidak boleh menjelek-jelekkan manusia, tidak boleh menyebut manusia itu dengan perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan rasis. Lalu Allah melanjutkan lagi ayat ini setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, lalu Allah menyebutkan summa radadnahu asfala safilin. Ketika Allah menyebutkan Allah akan kembalikan lagi setelah Allah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan, Allah akan kembalikan dia dengan kondisi serendah-rendahnya. Di banyak tafsir ataupun kita lihat di terjemahan yang ada, mungkin Quran terjemahan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka begitu. Tetapi yang kita dapatkan salah satunya di tafsir Jalalain karya Imam Suyuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu disebutkan di dalamnya itu dimaksudkan summa rodadanahu asfala safilin itu adalah sesungguhnya manusia itu akan dikembalikan setelah dia diciptakan dengan baik, maka dia akan dikembalikan dalam kondisi selemah-lemahnya. Maksud ila arzalil umur, ke dalam kondisi lemah, yakni ketika dia sudah tua. Jadi orang-orang yang sudah tua itu, orang itu akan berkurang amalnya, akan semakin sulit untuk beramal dengan sempurna, akan semakin sulit untuk melaksanakan banyak kegiatan agar melaksanakan amal-amal solihnya. Maka karena itu disebutkan orang-orang ini akan diletakkan ke kondisi lemah ketika tua. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, maka disebutkan ayatnya setelahnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang itu beramal soleh,
falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka itu pahala yang tidak dikurangi. Maksudnya adalah orang-orang yang di usia mudanya senantiasa melaksanakan amal solih, maka ketika dia tua tidak mampu melaksanakan amalan-amalan seperti dia muda, maka setiap melaksanakan amalan itu tetap tercatat seperti bagaimana dia melaksanakan amalan itu seperti muda. Imam Suyuti menyebutkan seperti itu. Lalu beliau mengutipkan sebuah hadis ketika seorang hamba itu telah sampai ke masa tuanya, lalu ketika itu dia itu semakin tua dan sulit untuk melaksanakan amalnya, maka dia akan tetap dihitung sebagaimana dahulu dia melaksanakan amalannya ketika muda. Jadi meskipun dia sudah susah, sudah renta begitu, amalannya sudah mungkin tidak lagi sama seperti muda, tetapi dia akan tetap dihitung sebagaimana dia dahulu melaksanakan amalan-amalannya. Maka pentingnya kita di awal-awal ini gimana supaya kita bisa beramal, dan amal kita itu di usia-usia muda ini. Jangan sampai nanti nunggu tua baru beramal, baru pengen begini, pengen begitu. Jangan. Tetapi bagaimana supaya di usia muda kita ini, kita bisa melaksanakan amal-amal soleh, dan Allah mencatatkan itu semua. Nah, ini adalah poin yang penting sekali kita ingat. Berikutnya, setelah Allah menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, Allah menyebutkan fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini Allah bertanya, Allah memberikan sebuah pertanyaan. Maka bagaimana mungkin orang-orang juga masih mendustakan hari kiamat atau hari pembalasan nanti? Allah bertanya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan itu. Maka bagaimana mungkin setelah Allah menunjukkan penciptaannya, setelah Allah menunjukkan bagaimana Allah telah menciptakan manusia, telah membentuk manusia dengan sebaik-baik pembentukan, sebaik-baik penciptaan, bagaimana mungkin mereka masih juga mendustakan hari akhir? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim? Allah itu adalah sebaik-baik nanti yang akan memberikan keputusan bagi kita, nanti yang akan memberikan ganjaran bagi kita. Maka bagaimana mungkin kita masih juga bisa kafir? Bagaimana mungkin juga kita masih bisa mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagaimana supaya kita beramal di usia muda kita, bagaimana supaya kita terus berusaha memberikan amalan-amalan terbaik kita meskipun kita merasa aku masih muda, masih panjang usiaku. Nanti ketika kita senantiasa melaksanakan amal di usia muda, maka nanti ketika sampai masa usia tua kita akan senantiasa dicatatkan sebagaimana dahulu kita melaksanakan di usia muda. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dan juga mengamalkan ayat-ayat ini semua, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di ayat-ayat favorit berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau kamu merasa channel ini bermanfaat bagi kamu, maka kamu boleh subscribe channel ini, dan jikalau kamu merasa bermanfaat, boleh di-share dan juga boleh di komen di bawah kira-kira ayat-ayat yang mana lagi yang akan kita bahaskan di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.